sudah bersama dengan Arafa. Kenapa mukamu tegang di sebelahnya Inara sih, Arafa? Saya takut. Takut apa? Banyak yang ngebanding-bandingin. Astagfirullahaladzim. Yang kebanting banget mukanya. Enggak, serius, ini datang dari hati ini. Iya, dari komentar hati kamu. gue. Kata gue, kenapa dia sih bintang tamunya gitu bisa gue. Astagfirullah. Iya, kan kamu punya karisma tersendiri, iya kan? Masya Allah. Oh, dia ya lihat mukanya tuh ngeselin banget. Oke, baik kalian berdua. Tidak akan saya beda-bedakan, duduk di sini dua-duanya ya. Harus menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Arafa, fitnah atau fakta? Kamu akhirnya gantian kasih kado ke Stephen Wongso, walaupun tidak semahal kado yang diberikannya. Tapi ini juga pertama kalinya kamu memberi kado mahal ke cowok. Fitnah atau fakta? Fakta. Cek kan, tuh kan. Ada yang Gue dikasih. kalau cowok gue effort lagi. Oh gitu. Walaupun gak se-effort dia. Soalnya kadonya dia kemahalan. Kata gue hitung-hitung mending gue nabung ya daripada. Tapi kamu katanya pendapatan di rental PS itu banyak. Enggak. Banyak malingnya soalnya. Ya Allah. Banyak malingnya. Kak. Serius? Iya. Jadi selain anak kecil itu ada lagi sering Banyak juga. banget maling, supir angkot maling, anak-anak SMA pada maling semuanya. Malingnya pada gimana kan kemarin handphone, ini duit. Sendal orang dimalingin, HP karyawan dimalingin, konsumen juga. Ada yang Nah, gue kecopetan. bingung dah, dompet-dompet orang yang main PS juga dimalingin, kenapa ya? Ya kamu berarti harus introspeksi diri lah. Duh, salah ya. Kenapa jadi aku yang salah? Emang di mana-mana banyak maling, hati-hati dah, handphone pada di mana? Ada. Yang berikut. Inara. Oh iya ada videonya yang ngasih kado ya? Kamu pengen ngintip kadonya apa sih? Asyhadu. Enak ya kalau lagi manis ya? Kasih kado itu dibungkus kenapa sih? Oh iya. Nah, karena bingung bungkusannya, kegedean. Maksudnya? Terus kayak, udahlah ribet dibuka-buka juga orangan kado. Ya kan buat bikin penasaran ditutup kado, Ya ditutup Allah. kertas kado. Iya sih, harusnya ya. Iya. Yaudah, Besok tunggu lagi lebih besok effort ya, Iya, tolong ya. besok pakai kado dah. Inara, Fitnah atau fakta? Apa nih? Kemarin kamu posting surat akta cerai. Itu adalah sebuah kode untuk memberitahu seseorang bahwa kamu sudah siap menempuh hal itu. Menempuh Ayo. jalan yang lain lagi. Fitnah atau fakta? Fitnah. Jadi kenapa diposting? Karena terlalu banyak orang yang nyuruh rujuk. Oh. Kan maksudnya ini bukan bercandaan ya. Maksudnya, kan kakak juga tahu ya Nah. biayanya kan nggak dikit ya ngurus itu. Jadi maksudnya kayak kesel. Ngurus apa nih yang mahal? Ngurus akta itu gitu sama. Iya, Maksudnya lumayan. biaya emosi mental ya? Biaya lawyer dan lain-lain sebagainya kan lumayan. Jadi tuh kayak kesel aja gitu, maksudnya sebesar itu Terus masih ada yang usaha kita masih aja orang kayak ngebecandain gitu. Dipikir sejauh ini perjalanan kita cuma untuk bercanda gitu. mencapai di titik itu cuma bercanda, astagfirullahaladzim. Itu kan udah dipikirin 1000 kali ya. Kayak nggak, emang kita nggak punya bercanda lain untuk ngambur-ngamburin duit? Iya bener, sayang banget kan. Kamu ngerti aja, Arafa? Oke lanjut. Arafa, fitnah atau fakta? Kamu lagi suka free diving? Itu karena FOMO aja sebetulnya. Fitnah atau fakta? Fitnah, karena aku free dive udah 4 tahunan. Wih, cuma ada videonya kita lihat. Nggak usah. Nggak usah ya? Cuplikan dikit aja lah. Langsung aja nih gue ke kolam ya. Ya, dan nanti kita tunjukin ya. Kita menuju ke bidang tamu kita selanjutnya. Ada Dino. Ya, Dino ini adalah seorang konten kreator. Dia juga pernah stand up comedian juga yang apa istilahnya buta begitu ya, buta karena konsumsi alkohol. Jadi kita akan mendengarkan seperti apa sih perjalanannya dia, sempat dia tidak ya marah terhadap keadaan sampai akhirnya dia bisa menjalani kehidupan viral. Apa yang berubah dalam kehidupannya? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Dino Chow, konten kreator sekaligus komika kelahiran 1995 ini viral, ditonton lebih dari 11 juta kali di TikTok karena menceritakan kondisinya yang mengalami kebutaan akibat efek minuman keras yang menyebabkan mata kirinya tak dapat melihat sejak 2016 dan mata kanannya buta total pada 2018, tepat di hari ulang tahunnya yang ke-23. Pria yang bisa main skateboard sejak 2010 dan mengaku trik skateboardnya meningkat setelah alami kebutaan ini tahun 2018 disarankan dokter untuk operasi, namun ada tunggakan BPJS senilai 5,7 juta dan tidak ada yang meminjamkan uang hingga orang tuanya menjual rumah tapi berujung terlambat dioperasi.
Dino yang menikah sejak 2020 dan dikaruniai 2 anak ini pernah lolos audisi menyanyi tahun 2019, namun ia tolak karena diminta menjual kesedihan. Bagaimana cara Dino Chow bangkit dari keterpurukannya? Dan benarkah ia tetap nekat bermain skateboard tanpa pelindung walaupun kerap terjatuh karena kondisi matanya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah bersama dengan Dino Chow. Halo Dino. Ya, halo Kak Beni, sehat? Insya Allah sehat. Ini ada artikelnya ya, cerita Dino, pria Bandung alami kebutaan karena konsumsi alkohol, itu karena ada glukoma ya. Dan itu satu-satu ya, nggak sekaligus langsung atau dan langsung gelap gitu pada saat itu. Betul. Jadi yang kiri dulu ini 2016 itu langsung seketika, beres mandi langsung nggak lihat. Yang kiri. Kalau yang kanan ini dia berproses dari 2016 itu sampai 2018. Yang kanan ini butanya di hari ulang tahun. Jadi bangun tidur langsung gelap sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Ini kan kamu sempat berproses juga ya. Tadinya takut memberitahu orang tua kalau mata kamu nggak bisa lihat yang sebelah kiri. Betul sekali. Karena waktu itu tuh kenapa aku nggak berani bilang ke orang tua. Pertama, aku nggak pengen nambah beban hidup mereka dengan apa yang lagi aku rasain waktu itu. Dan aku rasa kayaknya aku bisa mengatasi sendiri waktu itu. Dan juga at the end of the day ya aku akhirnya bilang juga ke mereka dan mereka nggak percaya. Pertama ibu bilang waktu pas aku nggak lihat, malahan dia bilang jangan ngigo, jangan ngada-ngada ngomongnya, orang lu normal, gue ngelahirin lu normal juga nggak ngelihat gitu. Nggak percaya, tapi pas aku bobo sumpah demi Allah baru percaya gitu. Ini kan prosesnya dari tidak percaya kemudian akhirnya mau berjuang untuk pengobatan. BPJS-nya belum bisa terpakai karena ada tunggakan. Betul. Sampai akhirnya orang tua kamu jual rumah, tapi itu pun ternyata sudah terlambat gitu. Betul. Ya. Boleh ceritakan lagi masa-masa itu ketika ya kan seolah-olah kayak seperti ada harapan kemudian dijatuhkan lagi, ada harapan kemudian dijatuhkan lagi. Betul, Kak Feni. Jadi aku tuh waktu itu ke dokter akhirnya sama orang tua 2018 Januari. Di situ dokter vonis langsung yang kiri emang udah totally blind, nggak bisa lagi. Yang kanan masih ada sisa penglihatan 68%-an. Nah waktu itu dokter menganjurkan pakai BPJS hanya untuk mempertahankan yang 68%. Jadi glaukoma ini tuh nggak bisa untuk kembali melihat, nggak bisa. Kalau udah buta ya buta aja. Dan yang bisa ngelihat itu cuman operasi hanya mempertahankan sisa penglihatan. Nah dokter menganjurkan waktu itu operasi. Periksa hari Senin, disuruh operasi Rabu. Dokter bilang kalau Rabu nggak operasi, minggu depan bisa buta juga kayak yang kiri. Panik dong. Nah dokter bilang pakai BPJS aja. Pas BPJS dicek ternyata ada tunggakan 5.700.000. Kecil lah ya. Bisa lah diusahain lah harusnya. Minjem ke sana kemari, sampai ke teman terdekat dan orang-orang di sekeliling. Nggak ada yang minjemin. Nggak ada yang minjemin dan sampai akhirnya aku bilang ke orang tua. Yang bikin aku agak terenyuhnya itu tuh gue sampai ngelihat bokap gue sendiri nangis minjem-minjem duit Kak Feni. Dan gue nggak pengen itu. Karena dari aku kecil sampai terakhir kali aku ngelihat orang tua, baru kali itu aku ngelihat ayah aku nangis. Cuman gara-gara pengen minjem uang untuk aku lunasin BPJS. Saat itu aku bilang ke orang tua, udah stop, nggak usah minjem-minjem lagi. Dino nggak apa-apa kok. Dino nggak kenapa-napa. Ini Dino masih bisa lihat sebelah. Nah dari situ aku berusaha nunjukin dengan aku beraktivitas secara normal. Seperti biasa. Dan dia sekarang dia adalah konten creator yang membagikan dia main skateboard. Ya. Tapi tetap dengan keadaannya seperti ini dan bahkan dia justru lebih ngulik sekarang skateboardnya dibanding waktu dia awal-awal belajar di usia 15 tahun. Kita akan kembali lagi tetap di Rumpi.